Angkasa NIM G201-24002. Hari Mukti Halamura NIM G201-24034. Ramadhani dengan NIM G201-24026. Selamat menyaksikan. Lihatlah pesawat ini, ia melaju tinggi menembus angin dan awan. Tapi, pernahkah kalian bertanya, bagaimana pilot bisa memastikan arah pesawatnya tetap lurus ke tujuan? Apakah cukup dengan hanya mengarahkan hidung pesawat ke depan? Tentu tidak. Ada faktor lain yang harus diperhitungkan. Angin dari samping, perubahan kecepatan udara, bahkan rotasi bumi. Semua itu harus dikompensasi supaya pesawat tetap di jalur. Nah, disinilah konsep vektor membantu pilot untuk menghitung arah yang benar. Nah, sebelum kita masuk ke dunia navigasi pesawat, yuk kita pahami dulu, apa sih itu vektor? Nah, dari gambar kalau cuma bilang 5 meter itu hanya jarak, tapi kalau kita bilang 5 meter ke arah timur itu sudah menjadi vektor. Nah, begitupun gambar ini, kalau kita naik sepeda dengan kecepatan tertentu, itu adalah salah satu contoh nyata vektor kecepatan. Dalam navigasi penerbangan, arah dan kecepatan pesawat bisa berubah karena faktor luar. Nah, contohnya seperti angin. Ini semua dihitung menggunakan vektor. Pilot harus membaca semua informasi arah dan kecepatan untuk memastikan pesawat tetap berada di jalur. Setiap panah dan data itu adalah vektor. Jadi, vektor adalah besaran yang tidak hanya punya nilai, tapi juga arah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukannya dalam berbagai hal, mulai dari berjalan, bersepeda, hingga pesawat yang terbang di udara. Vektor menggambarkan gerak kemana kita menuju dan seberapa cepat. Tanpa vektor, kita tidak bisa tahu arah pasti atau memperkirakan lintasan. Itulah mengapa memahami vektor sangat penting, terutama dalam dunia seperti navigasi dan penerbangan. Dalam dunia nyata, pesawat tidak bisa bergerak lurus tanpa gangguan. Angin yang bertiup dari beberapa arah akan mempengaruhi gerak pesawat. Navigasi adalah seni untuk menentukan posisi kecepatan dan arah dengan memperhitungkan semua faktor itu. Pilot harus menghitung arah koreksi, seberapa besar harus membelok supaya pesawat tidak terbawa angin. Bayangkan jika pesawat ingin ke utara, tapi ada angin bertiup dengan kencang dari arah barat. Nah, kalau dibiarkan, pesawat itu malah akan bergeser ke timur laut disebabkan oleh dorongan angin. Maka, pilot harus mengarahkan pesawat sedikit ke barat laut untuk mengimbangi angin. Perhitungan ini memakai vektor angin dan vektor kecepatan pesawat, lalu menentukan vektor resultan. Penjumlahan vektor itu seperti menggabungkan dua arah gerak. Nah, hasilnya disebut vektor resultan. Bayangkan kita menyusun vektor pesawat dan vektor angin saling menyambung ujung ke pangkal. Ini membentuk sebuah paralelogram. Matematis, kita menggunakan operasi vektor untuk menghitung besar dan arah resultan. Jika kecepatan pesawat adalah VP dan kecepatan angin adalah VA, maka besar resultan dihitung dengan rumus akar V kuadrat P ditambah V kuadrat A. Nah, jika sudut antar vektor tidak 90 derajat, kita tambahkan kosinus di sudutnya. Ini sangat penting supaya pesawat bisa tiba ke tujuan tanpa melenceng dari jalur. Contoh nyata, pesawat ingin terbang ke utara dengan kecepatan 400 km per jam, tetapi saat itu angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan 100 km per jam. Kalau dibiarkan tanpa koreksi, angin itu akan mendorong pesawat ke arah timur laut. Artinya, pesawat akan menyimpang dari jalurnya. Pilot harus menghitung vektor resultan antara kecepatan pesawat dan arah angin. Dari situ, dia tahu harus mengarahkan pesawat sedikit ke arah barat laut supaya jalurnya tetap lurus ke utara. Navigasi udara dari E6B ke GPS dan pentingnya vektor. Sebelum teknologi digital,
pilot mengandalkan alat seperti E6B, yaitu komputer manual yang digunakan untuk menghitung arah sejati, kecepatan udara sejati, serta koreksi angin berdasarkan vektor. Kini, pesawat modern dilengkapi sistem navigasi berbasis GPS dan autopilot. Perangkat ini memproses data dari satelit, kecepatan pesawat, dan sensor arah untuk menghitung vektor kecepatan relatif terhadap angin secara otomatis. Tapi, bukan berarti pilot jadi sepenuhnya bergantung pada sistem otomatis. Dalam kondisi darurat atau kegagalan sistem, kemampuan menghitung vektor secara manual tetap menjadi keterampilan penting. Inilah alasan mengapa di sekolah penerbangan, materi vektor masih menjadi bagian inti dari pelatihan navigasi. Di udara, pesawat tidak hanya dipengaruhi oleh angin horizontal biasa. Ada berbagai lapisan atmosfer dengan karakteristik berbeda, dan masing-masing bisa membawa arah dan kecepatan angin yang tidak sama. Untuk itu, pilot harus mempertimbangkan pengaruh angin ini saat menentukan arah dan kecepatan terbang. Salah satu angin paling berpengaruh di ketinggian jelajah pesawat adalah jet stream. Jet stream adalah arus udara sangat cepat yang mengalir di atmosfer bagian atas, terutama di ketinggian antara 9 hingga 12 km. Kecepatan jet stream bisa mencapai lebih dari 200 km per jam dan bisa sangat menguntungkan jika pesawat terbang searah dengannya, tapi sebaliknya bisa memperlambat jika melawan arah. Selain arah angin, suhu udara juga memiliki peran penting dalam navigasi. Semakin dingin udara di ketinggian, semakin besar kerapatan udara, dan ini mempengaruhi performa mesin pesawat serta kecepatan suara. Suhu ekstrim bisa menyebabkan perubahan tekanan dan ketinggian densitas, yang penting untuk diperhitungkan oleh pilot saat merencanakan jalur terbang. Dalam navigasi, kesalahan kecil dalam menghitung vektor bisa berakibat besar. Bayangkan jika pesawat melenceng hanya beberapa derajat saja dalam perjalanan yang panjang. Itu bisa berarti ratusan kilometer yang menyimpang. Nah, akibatnya pesawat bisa kehilangan arah, kehabisan bahan bakar, atau bahkan mendarat di lokasi yang salah. Oleh karena itu, pilot dan navigator lintasan memperhitungkan arah dan kecepatan dengan presisi yang tinggi, bahkan tanpa alat, karena kesalahan kecil bisa berdampak besar. Disinilah peran vektor yang membuat navigasi menjadi akurat. Nah, sepanjang perjalanan ini, kita telah melihat bagaimana vektor bekerja dalam penerbangan. Dari arah angin yang mengemudikan pesawat keluar jalur hingga koreksi arah yang harus dihitung pilot. Semuanya melibatkan vektor. Vektor menggambarkan kecepatan dan arah, bukan sekedar angka, tapi sebuah bahasa yang dipahami oleh para pilot untuk menjaga pesawat tetap